Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ikatan kimia, di mana yang saya bahas di sini adalah ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua-duanya non logam. Jadi atau pemakaian elektron bersama. Nah, di sini nanti saya akan memperagakan dengan molimut. Apa itu molimut? Molimut adalah suatu alat peraga di mana untuk kalian menggambarkan molekulnya N2 itu kayak apa. Nanti kita jelaskan atau kita peragakan pakai molimut ini. Molekulnya CH4 itu kayak apa? Molekulnya O2 itu kayak bagaimana ikatannya? Nitrogen juga bagaimana? Itu nanti kita bahas di ikatan kimia ini. Ikatan kovalen yaitu tadi sudah saya katakan bahwa pemakaian pasangan elektron bersama. Jadi contohnya misalnya di sini C6. Kalau kita lihat konfigurasi elektronnya adalah 24, maka C punya 4 elektron terluar. Jadi kalau saya gambarkan ini elektronnya C, ini menurut elektronnya Lewis. Kemudian untuk membentuk aturan oktet, kalau dia bergabung sama H, maka dia membutuhkan H sebanyak berapa? 4 ya, karena di sini tadi katakan aturan oktet berarti ada 8. Maka C membutuhkan H sebanyak 4. Nah, ini kalau saya tuliskan ini. Ya. Ini 2, 4 semuanya. Ya. Sehingga kalau digambarkan elektron pasangannya ini, pasangan elektron bersama seperti ini. Nah, CH4. CH4. Ya. Terus kemudian kalau digambarkan pakai molimut, maka C, ya saya jelaskan dulu, warna hitam itu adalah karbon. Kenapa di sini lubangnya 4? Karena ini tadi. Jadi dia terluar 4, maka membentuk seperti ini. Nah, C, jadi nanti kalau saya masukkan hidrogen, ini tadi bersenyawa dengan hidrogen membentuk senyawa CH4, bentuk molekulnya ini. Nah, jadi ini C yang hitam. Terus yang putih hidrogen ya, yang putih ini adalah hidrogen. Maka bentuk molekul CH4 seperti ini. Nah, jadi ada 4 tangan. Nah, sini ya. Ini akhirnya kalian bisa paham, bentuk molekulnya CH4 itu kayak gini. Nah, sini ya. Nah, ini CH4. Jadi ini ikatan kovalen CH4. Jadi yang warna hitam itu adalah karbon, yang putih adalah hidrogen. Hidrogennya 1. Kemudian sekarang bagaimana kalau ikatan antara atom oksigen? Kalau saya tulis O, oksigen itu nomor atomnya 8. Konfigurasi elektronnya 26. Jadi O punya 6 elektron terluar. Kalau saya gambarkan 1, 2 pakai elektron Lewis 3, 4, 5, 6. Maka O untuk membentuk aturan oktet butuh 2 ya, butuh 2 elektron lagi untuk memenuhi aturan oktet. Kemudian ini saya taruh di sini ya, saya taruh di sini. Kemudian O sebelum oksigen itu bergandengan sama unsur lain, oksigen mau gandengan sama O sendiri. Jadi misalnya O sendiri. Tadi O kan elektronnya 6 ya. Saya gambarkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya taruh di sini tidak apa-apa ya, 6. Nah, sini 6. Atau supaya sama, ini boleh saya taruh di sini, terserah. Ini akhirnya berikatan sama ini. Sehingga kalau kalian lihat, maka O ternyata mempunyai ikatan rangkap 2. Jadi O tadi yang dikatakan konfigurasinya apa? Dijelaskan konfigurasinya 26. Maka O kan untuk membentuk aturan oktet kurang 2, sehingga O dilambangkan pakai molimut itu berwarna merah. Nah, di sini merah lubangnya 2. Kenapa lubangnya 2? Karena dia membutuhkan 2 elektron untuk membentuk aturan oktet. Jadi ini kalau saya gambarkan ini oksigen sama oksigen membentuk ikatan rangkap 2. Nah, ini saya. Nah, jadi akhirnya seperti ini. Ya. Ini ikatan kovalennya oksigen O2. Jadi kalau kita tulis bentuk
rumus molekulnya O2. Ini adalah menurut elektron Lewisnya. Terus ini rumus strukturnya atau rumus bangunnya. Jadi di sini ikatan rangkap. Di sini ikatannya rangkap 2. Jadi ini ya, ini bentuk molekulnya O2 atau oksigen, gas oksigen. Nah, sekarang ini rangkap 2 ya. Sekarang bagaimana kalau sama nitrogen? Ini saya hapus ya. Sekarang bagaimana kalau nitrogen? Nitrogen itu nomor atomnya 7, 2, 5. Dia punya 5 elektron. N 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kurang 3 ya. Kurang 3 untuk membentuk gandengan. Kurang 3. Atau gini saya tulis yang rangkap di sini aja biar jelas. Nah, sini kurang 3 ya. Untuk membentuk aturan oktet dia butuh 3 lagi elektron. Nah, sebelum nitrogen itu misalnya mau gandengan sama unsur lain, misalnya kalau N itu gandengan sama N sendiri, nah saya lambangkan N sendiri, ada 5 tadi ya, 5 elektron, 1, 2, 3, 4, 5 saya taruh di sini. Nah ini, nah ini kan akhirnya membentuk aturan oktet 8, ini gandengan sama ini gandengan sama ini gandengan sama ini. Berarti ada ikatan kovalen apa ini? Rangkap 3. Jadi kalau saya gambarkan, berarti di sini N ikatan kovalen rangkap 3 atau rumus molekulnya N2. Nah, di sini N tadi yang saya katakan kurang 3, dia kurang 3 untuk membentuk aturan oktet, maka digambarkan oleh molimut itu warnanya biru. Nah, di sini warnanya biru dengan lubang 3. Nah, di sini warna biru dengan lubang 3. Nah, kalau saya peragakan sama gas nitrogen, nah sini ya, ini saya masukkan. Nah, akhirnya bentuk molekulnya atau rumus strukturnya nitrogen seperti ini. Ikatannya rangkap 3. Ikatan kovalennya rangkap 3. Ini rumus molekulnya N2. Nah, ini rumus molekul N2 atau ikatan kovalen rangkap 3. Ada selain yang rangkap 3 itu misalnya ini. Nah, selain rangkap 3 ini tadi gas nitrogen rangkap 1 tadi pada C4 ya. Mungkin ada lagi yang ikatan kovalen tunggal. Sini kovalen tunggal tadi selain contohnya CH4, misalnya lagi H sama O ya. O tadi punya elektron 6 terluarnya. Dia butuh 2. Terus kemudian kalau oksigen mau gandengan sama hidrogen, tadi kan oksigen elektronnya 6 ya. 1, 2, 3, 4, ini 5, 6. Untuk membentuk aturan oktet dia kan kurang 2. Kemudian dia mau gandengan sama hidrogen, H punya elektron 1. Nah, ini yang bundar punyanya elektronnya hidrogen. Nah, jadilah rumusnya seperti ini. Kalau ditulis rumus strukturnya H O H. Ya. Ini. Nah, jadi ini menurut elektron Lewisnya atau membentuk aturan oktet. Nah, ini H. Kalau digambarkan pakai molimut seperti ini. Jadi tadi O membutuhkan sama hidrogen 2. Jadi ini ya lubangnya hidrogen. Saya masuk itu. Nah, akhirnya bentuk molekul H2O itu seperti ini. Jadi H2O. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk molekul dari air H2O. Jadi ini juga ikatan apa? Kovalen tunggal ya. Kovalen tunggal. Ini bentuk molekul atau rumus strukturnya H2O. Terus ada lagi yang masih tunggal. Misalnya di sini NH3. Saya hapus ya. Ini tadi H2O. Di sini rumusnya adalah H2O. Sekarang bagaimana kalau NH
NH3. Jadi N tadi punya nomor atom 7, 25. Jadi N punya 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Dia kurang 3 ya, kurang 3 untuk membentuk aturan oktet 8. Kemudian dia mau gandengan sama H. H punya elektron 1. Maka N membutuhkan H sebanyak berapa untuk memenuhi aturan oktet? Berarti membutuhkan berapa? 3H ya. Ini kalau saya tuliskan, yang silang punyanya. Nah, kalau saya gambarkan, jadi ini ya. Jadi ini nitrogennya warna biru, kemudian hidrogennya putih, ada 3. Kalau saya masukkan, saya pasangkan. Nah, akhirnya bentuk molekulnya NH3 seperti ini. Nah, bentuk molekulnya NH3 seperti ini. Jadi yang biru ini adalah nitrogennya, kemudian putih-putih ini adalah hidrogennya. Ini NH3. Itu contoh-contoh ikatan kovalen yang tunggal. Selain CH4, tadi ada H2O, sekarang ada NH3. Ini ya, saya gambarkan. Jadi yang biru nitrogen, kemudian putih-putih ini adalah hidrogen. Jadi ini NH3. Sekarang yang merangkap 2 tadi, selain oksigen ada lagi ya. Ini saya hapus. Yang rangkap 2 selain tadi gas oksigen, misalnya ini C2H4. Ini kalau saya tuliskan C-nya ada 2. Masing-masing C tadi, C nomor atomnya 6 ya, 2, 4, berarti punya 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Kemudian berikatan sama H sebanyak 4. Berarti masing-masing C diikat oleh H sebanyak 2 ya. Diikat oleh 2. Karena ini untuk C-nya 2. Ini H, ini mungkin saya tulis ini hanya di sini. Ini H, ini H. Terus kemudian yang ini yang belum bergandengan, akhirnya gandengan sama C. Jadi kalau saya tulis di sini C ikatannya kovalen rangkap 2. Sini C. Ini. Berarti di sini H, di sini H, di sini H, di sini H. Jadi ini kovalen rangkap 2, C2H4. Kalau saya gambarkan bentuk molekulnya seperti ini. C-nya 2, hidrogennya 4 ya. Di sini C-nya 2, karbonnya 2, terus ikatannya rangkap 2 ya. Terus di sini ada hidrogennya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, saya masukkan ke dalam lubangnya C atau ikatannya C, akhirnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi di sini adalah C ikatannya rangkap 2, ini H sama H sama. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, jadi C-nya rangkap 2 ikatannya. Jadi ini C2 hidrogennya 4. Ini nanti namanya senyawa alkena ini nanti ya. Ini senyawa alkena. Tadi kalau CH4 tadi namanya alkana. Jadi ini ikatan tunggal, ini nanti namanya alkana, yaitu di sini metana. Nah, di sini nanti ikatan rangkap 2, ini nanti namanya alkena. Terus sekarang yang rangkap 3. Yang rangkap 3 selain gas nitrogen tadi ya, N2, sekarang ada lagi. Itu di sini C2H2. C2H2. C saya tulis lagi biar kalian lebih paham. 2, 4. Jadi C punya 4 tadi ya. C-nya 2. Nah, kemudian
C tadi mempunyai elektron 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini juga 1, 2, 3, 4. Terus diikat oleh H2. Karena C-nya 2 berarti masing-masing C mendapatkan hidrogen 1 ya. Ini kalau saya tulis ini H, berarti ini H. Nah, kemudian untuk aturan oktet 8, maka ini gandengan sama ini gandengan sama ini gandengan sama ini. Nah, jadi kalau saya tulis seperti ini ya, bawain aja, maka di sini C ikatannya rangkap 3. Nah, kemudian ini H, ini H. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, kalau saya gambarkan pakai molimut, ini C-nya. Nah, ya. Nah, ini ya. Nah, ini C rangkap 3. Ini ya, rangkap 3 terus diikat oleh H 1. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini ya. Jadi C-nya 2, hidrogennya 2. Dan C2H2 ini ternyata mempunyai ikatan kovalen rangkap 3. Jadi seperti ini. Ini ikatan kovalen mempunyai ikatan kovalen atau punya ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3 dan tunggal. Jadi ada 3 ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Itu senyawa-senyawa ikatan kovalen yang kalau diperagakan pakai molimut. Jadi biar kalian tidak membayangkan bayangannya gas nitrogen itu kayak apa, gas oksigen itu kayak apa. Terus gas hidrogen ya, H sama H. Berarti bagaimana H sama H? Ya berarti seperti ini. Nah, ini gas hidrogen. Nah, berarti H sama H, ikatannya tunggal. Terus gas halogen Cl2. Ya, biru yang hijau ini adalah golongan 7A. Golongan 7A itu bisa Cl, bisa Br, bisa I, bisa F. Ini kovalen tunggal juga. Nah, jadi ini H2 yang putih, yang hijau adalah Cl2 atau golongan halogen. Nah, sini atau saya lambangkan X2. X itu golongan 7A. Nah, mudah-mudahan dalam penjelasan materi ikatan kovalen ini dengan peragaan molimut, siswa-siswa akan lebih paham atau lebih jelas membayangkan bagaimana ikatannya gas nitrogen itu gimana, ikatannya gas oksigen itu gimana, gas hidrogen itu gimana, lebih jelas lagi dengan peragaan molimut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.